Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah berkunjung. Mungkin boleh perkenalkan namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Aulia. Saya biasanya panggil Aul. Sebenarnya saya Widori yang saya merupakan tim baru beberapa bulan, 3 bulan lalu dengan pernikahan. Oke, baik. Mungkin sebelum konseling, di sini saya menjelaskan sedikit dulu ya tentang gimana sesi ke depannya. Nah, jadi konseling ini kan kita ada peraturan. Nah, jadi peraturan kita itu yang pertama itu adalah menjaga kerahasiaan klien. Nah, jadi kamu jangan takut, rahasia kamu, identitas kamu tidak akan kami sebar kemanapun. Dan kemudian juga ada namanya keterbukaan. Nah, di sini kamu dituntut untuk terbuka gitu. Jadi kita sama-sama terbuka supaya masalahnya bisa diselesaikan. Nah, jadi nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah ada yang ditutup-tutupin, biar kita bisa menemukan solusinya. Oke, mungkin boleh kamu ceritakan dulu apa sih masalah kamu gitu. Jadi gitu, pernikahan kami baru 2 bulan. Itu dalam waktu 3 bulan, kenapa tiba-tiba kayak suami saya itu dia berubah gitu Bu. Berubah bagaimana maksudnya? Dia tuh kayak di awal masuk bulan pertama, bulan kedua masih aman gitu, kayaknya romantis aja. Ini udah kayak memasuki bulan ketiga, dia itu kayak melakukan kekerasan gitu Bu. Kadang kekerasan fisik, kadang kayak kata-kata dia tajam gitu. Mungkin sebelumnya ada hal yang mungkin kamu lakukan atau yang dilakukan sebelum dia melakukan kekerasan? Kalau menurut saya kayaknya nggak ada, kayak awal yang saya lakukan dari dia sampai dia itu kayak melakukan hal kekerasan itu menurut saya. Nah, jadi kamu berpendapat bahwa dia melakukan kekerasan tanpa sebab. Jadi kalian baru menikah beberapa bulan, kemudian dia melakukan kekerasan. Nah, apa kamu mungkin udah pernah mungkin berbicara dengan dia secara terbuka, mungkin depan mata? Itu Bu, masalah saya kayak tanya dianya kenapa berubah, kayak dianya langsung marah-marah gitu Bu. Kenapa dia tuh kayak lempar kata-kata tajam Bu untuk saya. Ya, saya mengerti bagaimana perasaan kamu. Kemudian apa sih solusi yang sudah kamu lakukan untuk masalah kamu ini? Jadi ini Bu, gimana ya Bu, kan pernikahan kami kan Bu baru berjalan 2 bulan Bu. Kalau seandainya mau bisa Bu, kami kayak mau aja Bu sama keluarga gitu. Terus saya Bu mencoba untuk sama keluarga lah Bu. Oke, baik, jadi kamu malu untuk menceritakannya ke keluarga kamu. Oke. Nah, kemudian dari cerita kamu tadi bahwa dia sudah melakukan kekerasan sampai main fisik ya, main fisik bahkan juga menjudge kata-kata yang kotor yang nggak baik. Nah, jadi mungkin untuk step selanjutnya ini bisa jadi pelajaran kita untuk bagaimana mengatur komunikasi yang baik antara pasangan. Komunikasi yang baik, kemudian saling menghargai, pokoknya interaksi yang baik yang memunculkan hal-hal positif. Nah, kemudian kalau memang kekerasannya sudah berlanjut sampai kekerasan yang benar-benar kayak udah parah, yang udah nggak bisa ditoleransi lagi, ini bisa dilaporkan ke hukum, ke Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi kamu nggak usah takut kalau misalnya memang dia tidak bisa diajak untuk berinteraksi secara baik-baik, untuk diajak baik-baik ya, dan sudah ada kecenderungan kekerasan yang fatal, ini bisa dilaporkan.
malu juga ibu. Tuh gimana ya solusinya? Oke baik, jadi kamu bisa lakukan langkah sederhana dulu ya, bisa kayak mengajak berkomunikasi juga lebih baik, kemudian lebih paham. Kalau dia pulang kerja jangan langsung diajak di spam dengan pertanyaan-pertanyaan yang enggak, yang bisa bikin dia marah gitu. Pokoknya kamu berlakulah sebagaimana istri pada umumnya. Kalau misalnya dia hal yang pernah kamu lakukan itu membuat dia marah, jangan dilakukan lagi. Karena memang namanya rumah tangga ya. Apalagi kalau sudah disatukan dua orang yang berbeda, yang latarnya itu berbeda antara laki-laki dengan perempuan, itu susah gitu. Bahkan memang hal wajar di awal pernikahan beberapa bulan bahkan beberapa tahun itu ada cekcok. Memang itu adalah hal yang wajar. Jadi itulah gunanya pernikahan tadi, kita dituntut untuk bisa menyamakan, saling bisa melengkapi pasangan sehingga tidak ada nanti hal-hal yang bisa menimbulkan konflik. Ya bahkan mungkin hal yang kamu dapat ini baru awal, itu kan baru konflik antara kalian berdua gitu, dan lebih parahnya lagi bisa menyebabkan keluarga, bisa mengandung keluarga, dan bahkan kalau sudah punya anak mungkin anaknya akan jadi korban. Nah jadi agar tidak berlangsung sampai kamu nanti bahkan bisa minta pisah segala macam, mungkin lebih baik kalian berbicara empat mata, saling terbuka, saling mengutarakan apa sih sebenarnya yang dari diri aku yang kamu nggak suka, apa sih sebenarnya yang kamu pengen aku berubah itu seperti apa gitu. Itu aja, komunikasi yang lebih mendalam dulu tanpa ada pihak lain yang ikut serta gitu. Terima kasih ya Bu atas semuanya yang Ibu bilang tadi. Sudah membantu saya, dan saya juga sudah lama bisa berbicara secara terbuka di sini. Dan saya harap rahasia saya yang untuk hari ini itu jangan sampai lalu tersebar luas, karena malu kalau tersebar luas tuh. Baik, terima kasih. Saya jamin rahasia kamu aman, tidak akan tersebar, bahkan tidak akan ada yang tahu satupun. Ini adalah interaksi antara kita berdua ya, jadi nggak ada pihak lain. Oke, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya.